Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH dan kali ini pada video yang ke-172. Pada video ke-172 ini kita akan membahas pasal 356 KUHP baru. Namun demikian, sebelum membahas, saya akan menyampaikan beberapa hal atau ulasan beberapa hal. Bahwa di dalam KUHP baru atau dalam kenyataan sehari-hari, bahwa yang berperkara, orang yang memiliki perkara apa saja, perkara pidana, perkara perdata, itu tidak selamanya orang yang normal. Maksud saya normal ini ya waras gitu ya, waras, sehat, jasmani dan rohani normal. Ada juga yang kadang berperkara atau perkara itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekurangan. Memiliki kekurangan yang dalam hal ini mungkin secara psikologi atau gak ada gangguan jiwa. Nah, karena gangguan jiwa ini, maka dia sebetulnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dan termasuk juga tidak cakap untuk menghadapi hukum. Maka itu dia memerlukan walinya atau pengampunya. Bisa dikatakan secara singkat adalah dia memerlukan bantuan keluarganya. Pasal 356 ini menekankan bahwa kepada keluarga-keluarga yang memiliki saudara, anak, atau ponakan, atau mungkin ya karena ikatan perkawinan dan kebetulan yang bersangkutan menderita gangguan jiwa atau gangguan psikologi dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka memerlukan bantuan-bantuan dari pihak keluarga. Nah, kadang ada keluarga yang sudah tidak mau tahu atas perkara saudaranya yang sakit jiwa ini. Ada, saya tidak bisa menyebutkan secara detail, namun ada. Sehingga kadang orang-orang yang sakit jiwa ini ya tidak terawat dengan baik. Itu karena cueknya pihak keluarga. Atau mungkin ya sebetulnya tidak bisa dimaklumi sih, walaupun seperti apa gitu, itu merupakan tanggung jawab keluarga. Tidak boleh dilepas, tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak boleh kelontang-kelantung di jalan umum atau di pasar atau di mana, itu tidak boleh. Apalagi orang-orang yang memiliki gangguan jiwa ini, orang-orang yang semestinya dibantu baik melalui cara-cara atau metode perwalian atau metode-metode pengampuan. Maksudnya perwalian adalah diwakili oleh keluarganya dalam hal menghadapi hukum untuk memperlancar prosesnya, atau pengampuan agar dirawat oleh keluarganya ini, maka hukum kita itu mengatur untuk adanya kewajiban itu, dan apabila kewajiban itu tidak dilakukan maka diancam pidana, sehingga ada daya imperatif, ada daya paksanya, sehingga kalau tidak mau merawat saudara Anda terkena permasalahan hukum atau bisa dipidana. Bunyi dari pasal 356 KUHP baru adalah demikian. Setiap orang yang dipanggil di muka balai harta peninggalan atau atas permintaan balai harta peninggalan tersebut, atau di muka pejabat yang berwenang tanpa alasan yang sah, tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap dalam perkara orang yang sedang ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan. Jadi maksudnya seperti ini. Ada orang yang dipanggil, katakanlah singkat, oleh pejabat yang berwenang tanpa memberikan alasan apapun terkait dengan perkara orang-orang yang sudah di dalam pengampuan atau akan ditaruh di dalam pengampuan. Contohnya seperti ini, ada orang gila
orang yang kena gangguan jiwa melakukan tindak pidana. Nah, ini kan tidak bisa dihukum, maka diberikan tindakan. Tindakannya adalah salah satunya adalah dimasukkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, ini keluarganya dihubungi, katakanlah yang gila ini si A, maka saudaranya si B ini dihubungi, dipanggil oleh pejabat yang berwenang, oleh penyidik bisa jadi, oleh hakim bisa jadi, atau oleh pejabat dinas sosial juga bisa jadi. Yang karena apa? Si A ini sedang terkena perkara. Perkara apa? Perkara apa saja, karena tidak dijelaskan di sini perkara pidana, perkara perdata, atau apa sih, yang jelas terkena perkara. Ada permasalahan. Nah, permasalahan ini akan menentukan apakah akan dimasukkan dalam pengampuan itu. Nah, gitu. Nah, ini tidak datang, atau sebetulnya dia boleh menguasakan orang lain, namun juga dia tidak mewakilkan atau tidak menguasakan orang lain. Nah, posisi B yang seperti ini, karena dia tidak mempedulikan kondisi si A yang sedang menghadapi perkara, kok dia tidak mau datang, bahkan tanpa alasan apapun, tanpa alasan yang sah. Alasan yang sah itu yang wajar itu ya, mungkin karena sedang ada lelayu, atau sedang punya hajat, atau sedang di luar kota. Tapi kalau tidak ada alasan yang alasannya dibuat, aduh saya gimana ya ini, ya orang namanya orang dibuat-buat lah, kan bibir lidah tidak bertulang kan, mau alasan 1001 alasan dalam satu waktu kan bisa saja. Yang intinya alasan itu yang tidak sah, tidak jelas, alasan yang dibuat-buat, yang pada intinya orang ini tidak mau datang, ataupun orang ini tidak mau mewakilkan. Secara otomatis kalau tidak datang, maka perkara yang dihadapi oleh orang yang tadi, orang yang memerlukan pengampuan itu menjadi terhambat, sehingga tidak tercapai keadilan berdasarkan hukum, sehingga nasibnya si A ini menjadi tidak jelas. Nah, negara kita melindungi orang-orang warga negara walaupun dia memiliki kekurangan, walaupun dia memiliki sakit jiwa, dilindungi. Maka untuk daya imperatif, daya paksanya, maka keluarga si B tadi harus datang kalau dibutuhkan, harus datang kalau dipanggil. Maka kalau tidak datang, dia dipidana dengan pidana paling banyak kategori 2. Cukup lengkap KUHP baru kita melindungi siapa saja warga negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dan membutuhkan perwalian. Secara singkat bisa saya sampaikan, dalam ketentuan ini adalah mewajibkan setiap orang untuk membantu tercapainya keadilan, khususnya berkaitan dengan pengampuan dan perwalian. Itu bisa disimpulkan untuk pasal 356 KUHP baru, demikian tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus video SHMH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Berikan dukungan, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar mengetahui update video-video selanjutnya. Salam SHMH, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.